Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kita begitu banyak nikmat, yang memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada sore hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki untuk hadir di taklim rutin Masjid Ar-Riyadh ini. Semoga yang berhalangan segera hadir, tapi insya Allah yang hadir ini adalah pilihan ya, diberi kesempatan oleh Allah, gak males berangkat, insya Allah pahalanya lebih banyak gitu ya. Sebelum kita berbicara tentang apa yang harus kita lakukan agar tidak terjerumus dalam dosa, sebaiknya kita membahas dulu tentang apa sih tujuan utama penciptaan manusia itu. Apakah kita diciptakan hanya untuk bersenang-senang saja, tidak ada maknanya? Apakah kita diciptakan untuk melakukan hal semau kita? Atau kita diciptakan untuk bersenang-senang meskipun itu dalam maksiat dan dosa? Kita semua insya Allah tahu bahwa hakikat penciptaan kita adalah tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah. Apa sih tugas kita di muka bumi ini? Ada dua, yaitu menjadi hamba Allah dan menjadi khalifah fil ardh, yang mengelola alam semesta ini. Di surah Ar-Rum ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikat dinul qayyim walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah dan tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Adapun tugas pokok manusia, yang pertama adalah sebagai hamba Allah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di surah Adz-Dzariyat ayat 56 sampai 58. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Jadi kita dan jin, manusia dan jin diciptakan itu untuk menyembah Allah. Demikian pula jin ya. Jadi jin yang diperintahkan oleh dukun itu berarti jin itu melakukan kemaksiatan. Sama seperti kita. Sedangkan tempat kembali yang dijumpai setiap manusia adalah di surah Al-Qiyamah ayat 36 Allah berfirman, ayah sabul insanu ayyutroka sudah. Apakah manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Jadi ketika kita sudah tahu bahwa kita ini diciptakan oleh Allah untuk menyembah Allah sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, kita tidak boleh lagi mengira bahwa kita nanti tidak dimintai pertanggungjawaban. Apakah kamu akan dibiarkan? Enggak. Ada yang menganggap habis meninggal ya sudah jadi tanah.
campur sama tanah, tidak akan dibangkitkan lagi. Tapi kita adalah orang-orang yang beriman, yakin bahwa ada darul akhirah yang akan yang sebagai kampung halaman kita yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, kalau tadi sebagai hamba Allah, bagaimana kita menyembah Allah dan tidak melakukan syirik kepada Allah. Yang kedua, kita diberi amanah oleh Allah karena kesempurnaan makhluk yang paling sempurna itu adalah manusia, yang terdiri dari 3 unsur, akal, hati, dan fisik. Karena itu kita layak untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Di surah Al-Ahzab ayat 72 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Jadi sudah ditanya, langit, bumi, gunung-gunung itu oleh Allah sudah ditanya apakah mau menjadi khalifah di muka bumi ini. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu. Dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanah itu untuk manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Jadi kita sudah ditakdirkan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Karena itu semua yang diciptakan di muka bumi ini gunanya untuk kita, kembalinya itu untuk kita. Ekosistem itu kembalinya adalah bagaimana membuat manusia terpenuhi semua kebutuhannya. Ya. Jadi tugas utama kita selain beribadah kepada Allah adalah menjalankan misi kekhalifahan di muka bumi. Dan sekarang kita lihat, ketika kita menjadi khalifah di muka bumi yang tidak amanah, maka terjadilah apa yang terjadi di Aceh, Sumatera, Tapanuli, itu terjadi. Padahal semua perhitungan itu semuanya bisa. Mereka orang-orang pinter semua. Mereka tahu batas pemotongan pohon. Mereka tahu tambang itu bagaimana sampai jangan sampai merugikan gitu ya. Tapi karena dilanggar maka terjadilah bencana, kerusakan yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Ya. Jadi ketika kita menjadi hamba Allah yang tidak amanah, maka kita akan berbuat syirik kepada Allah. Ketika kita menjadi khalifah di muka bumi yang tidak amanah, maka yaitu kekacauan di muka bumi di mana-mana. Ya. Karena itu kita sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini, kita harus tahu bahwa kita harus bertakwa kepada Allah, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Seperti yang saya sampaikan di Kemanten kemarin, ya, takwa itu tidak berdiri sendiri. Tidak cukup orang soleh, tidak cukup kita ini sholat malam, puasa, tidak cukup. Tapi harus disertai dengan akhlak yang baik, takwa dan akhlak baik. Maka kalau kita memiliki 2 karakter itu, maka kita akan menjadi hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini yang baik. Nah, selanjutnya kita berbicara dulu tentang tingkatan dosa. Sebelum kita berbicara tentang bagaimana caranya supaya kita terhindar dari dosa. Dosa itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada dosa anggota badan. Baik dosa besar maupun dosa kecil, yang mana melibatkan 7 anggota badan kita. Lidah, tangan, kaki, mata, telinga, kemaluan, dan perut. 7 anggota tubuh itu. Masing-masing organ ini memiliki kontribusi atas terlaksananya suatu dosa yang kita sebutkan nanti, kita bahas nanti. Kemudian ada maksiat yang kedua. Kalau tadi maksiat yang dilakukan oleh anggota badan,
Yang kedua, ada maksiat yang berupa keteledoran dan kekurangan dalam melaksanakan ketaatan. Misalnya sholat, tengah-tengah sholat gak khusyuk. Puasa misalnya, puasa tapi sih ngomongin orang. Jadi karena keteledoran kita, tidak menjaga kesempurnaan ibadah itu. Karena itu, ketika selesai sholat, dianjurkan kita ini nggak langsung membuka mukena atau apa, berzikir untuk menutupi, menambal hal-hal yang menjadi kekurangan kita tadi. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 199, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Tsumma afidu min haitsu afadun nasu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, yaitu padang Arafah, dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian di surah Al-Muzammil ayat 20 Allah berfirman yang artinya, dan kebaikan apapun yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu akan memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita harus menambal amalan-amalan kita. Kita khawatir kita teledor, tidak sempurna, apalagi perempuan ya. Kita ini kekurangan, kadang ada masa-masa haid yang kita tidak bisa sholat. Jadi harus berbuat banyak kebaikan, diantaranya sedekah dan lain sebagainya. Itu untuk menambal keteledoran kita. Yang ketiga, ada maksiat yang kadang menodai amal soleh. Ini juga sering dibahas. Kadang-kadang kita melakukan hal yang baik, tapi tidak berpahala hanya karena kita melakukannya dengan sombong, riak, sum'ah, pamer, hasad. Nah itu yang bisa menghapus amalan-amalan yang sudah kita lakukan, maksiat-maksiat. Karena itu kita harus senantiasa menjaga keikhlasan amal dan kesuciannya. Yang keempat, keinginan dan angan-angan melakukan dosa. Manusia itu makhluk yang diciptakan untuk menghadapi bisikan antara sifat sucinya malaikat dengan sifat buruknya setan. Kita ini di antara tengah-tengah ini. Kita mau kemana ini? Nah, karena itu kadang-kadang kita ini berangan-angan melakukan dosa. Meskipun itu tidak tercatat, tapi kita harus berhati-hati untuk tidak berangan-angan melakukan dosa. Kemudian yang kelima, ada maksiat yang berupa kelalaian dan keteledoran dalam mensyukuri nikmat. Nah, kadang-kadang kita ini gak terasa, kita berjalan setiap hari seperti biasanya, tidak pernah mensyukuri apa yang kita dapatkan, padahal semua itu diberikan oleh Allah kenikmatan. Tapi gak kerasa bahwa itu adalah kenikmatan. Ya wis berlalu begitu saja. Ini merupakan keteledoran kita. Coba kalau kita sakit, ya. Beberapa hari saya kecetit, sakit sehingga saya belum silaturahim ke beberapa orang, itu luar biasa. Saya tidak bisa melakukan aktivitas padahal rumah berantakan gitu ya. Tapi harus tetap kita nikmati. Kemarin-kemarin nggak menikmati, nggak bersyukur kepada Allah karena sehat, bisa beraktivitas sehari sampai 2-3 kali ngisi. Tapi kalau sudah sakit, alhamdulillah kemarin pas libur pengajiannya dimajukan semua karena libur sekolah. Itu diberi ujian oleh Allah sehingga tidak bisa kemana-mana. Saya berdiri ya, karena saya baru bisa duduk kemarin. Duduk lama di mana? Di Manten, ya pulangnya ke Roso. Lebih baik berdiri.
berdiri atau berbaring. Kecedit sini. Kakean nyeret-nyeret kotak buku. Ya Allah. Bukan baju yang banyak, buku. Kemudian yang keenam, godaan setan yang membisikkan sesuatu yang bisa memalingkan manusia dari zikir kepada Allah. Dibisiki, turu apa si adem, gitu ya. Karena setan sudah berikrar, karena dia dilabeli oleh Allah sesat dan pasti masuk neraka, dia ndolek bolo. Dalam sebuah hadis, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innahu la yughanu ala qalbi, wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya ada yang menyelimuti hatiku, dan sungguh aku memohon ampunan kepada Allah 100 kali dalam sehari. Bayangkan Rasulullah yang maksum, yang terjaga dari maksiat itu 100 kali istighfarnya, apalagi kita yang penuh dengan dosa, penuh dengan kelalaian. Jadi bahwa apabila Rasulullah berhenti berzikir, itu beliau menganggap teledor. Padahal kita ini sekarang dengan HP ini, berapa banyak waktu kita lalai, berlalu begitu saja ya. Kalau emak-emak zaman dulu, kalau anaknya tidur ngapain? Cepet-cepet tandang gawe. Saiki anaknya tidur langsung lihat HP dan akhirnya ketiduran di samping anaknya. Dan sekarang ini manusia itu baik orang tua maupun remaja yang dilihat adalah yang ringan-ringan, sehingga tambah banyak orang yang gampang depresi. Karena apa? Yang dilihat yang ringan-ringan, ndak mau terbebani teman-teman. Gak mikir teman-teman loh. Memang kita ndak boleh mikir teman-teman, tapi ya hidup ini serius gitu loh. Gak boleh diajak bercanda terus gitu. Kemudian yang ketujuh, dosa yang berupa keteledoran dalam mengenal Allah, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Ini fatal sekali ketika kita tidak mempelajari sifat-sifat Allah. Di antaranya satu saja yang paling penting, Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar. Ketika anak kita sudah terpatri dalam hatinya bahwa Allah maha melihat, maha mendengar, kita ini tenang ibu-ibu. Masih anak yang luar negeri, dia akan berhati-hati. Karena apa? Meskipun kita tidak bisa mengawasi, tapi dia paham bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasinya. Nah, itu pentingnya menanamkan Asmaul Husna pada diri anak-anak. Apalagi sekarang banyak orang yang depresi karena ekonomi. Allah maha pemberi rizki, jangan pernah takut. Binatang kecil-kecil, binatang yang melata itu dikasih rezeki sama Allah. Apalagi manusia, karena bumi dan seisinya ini diperuntukkan untuk manusia. Jadi tidak boleh takut. Kepada anak-anak juga kita menanamkan bahwa yang besar hati, meskipun dalam ekonomi yang lemah, tapi yang besar hati. Masih banyak yang lebih menderita daripada kita. Bukakan YouTube itu yang banyak orang terlantar lah, ada yang mati kelaparan. Naudzubillah ya, nggak sampai seperti itu. Rumah kita juga masih bocor misalnya, titik bocori. Gak koyok Sumatera hilang kabeh omahe, naudzubillah. Kita terlindung dari panas, terlindung dari hujan, itu sudah alhamdulillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, saya bacakan artinya karena hadisnya panjang. Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak bisa kalian lihat. Ya kan, Rasulullah pernah Isra Mi'raj, ya, dia melihat bagaimana neraka, bagaimana surga. Dan aku juga mendengar apa yang tidak bisa kalian dengar.
Langit bersuara, dan pantas saja dia begitu karena tidak ada tempat sejengkal pun kecuali di situ ada malaikat-malaikat bersujud. Andai kata kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kata Nabi Muhammad, niscaya kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Tidak akan bersenang-senang dengan istri kalian di atas ranjang. Jadi gak mentolo mau berhubungan suami istri kalau kita ini melihat apa yang Rasulullah lihat. Lalu kalian akan mencari tempat-tempat yang tinggi untuk memohon kepada Allah. Jadi wis ibadah tok. Kalau seandainya kita ini tahu apa yang Rasulullah lihat dan tahu yang Rasulullah dengar, ya hal yang paling sederhana aja Isra Mi'raj. Beliau melihat neraka, bagaimana ngerinya neraka itu. Kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kemudian sesuai dengan judul, bagaimana cara kita agar tidak terjerumus ke dalam dosa. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jangan sampai kita terjerumus dulu, tapi kita berhati-hati, lebih baik berhati-hati. Untuk menguatkan jiwa kita, maka kita harus melakukan beberapa hal. Ada faktor-faktor yang dapat membuat kita berhati-hati menghindari dosa. Yang pertama, faktor yang berhubungan dengan keimanan. Faktor yang berhubungan dengan keimanan ini ada beberapa hal. Iman kepada Allah. Yang pertama, mengagungkan dan mencintai Allah di atas cinta kita kepada apapun, kepada keluarga, kepada siapapun. Mencintai Allah dulu. Karena seorang hamba tidak akan mendurhakai zat atau Allah ketika dia mencintainya. Tidak akan bermaksiat, tidak akan ada keinginan untuk mengkhianati. Kita sama pasangan aja, kalau cinta nggak terpikir untuk mengkhianati. Maunya itu disayang tok, ya. Kemudian yang kedua, faktor keimanan, menyadari banyaknya nikmat Allah atas manusia. Gak izin dah, kita ini diberi nikmat begitu banyak, tapi kita maksiati, kita khianati Allah. Jadi kalau kita mensyukuri nikmat Allah, kita tidak akan memaksiati Allah. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa Allah murka terhadap orang yang berani durhaka. Allah murka, Allah benci. Maka kita tidak berani kalau itu tertanam pada keimanan kita. Aku hanya ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Aku tidak ingin jadi orang yang dimurkai oleh Allah. Kita cari tahu apa yang Allah sukai, apa yang Allah membuat kita dicintai oleh Allah. Kemudian yang keempat, ini masih tentang keimanan. Hendaknya manusia melihat dan memikirkan banyaknya kenikmatan dunia dan akhirat yang akan sirna akibat perbuatan dosa. Kalau kita melakukan banyak dosa, gak nikmat hidup ini. Oke lah, pelaku dosa itu akan diampuni, tapi bukankah ketika tidak mendapatkan pahala, orang yang berbuat baik menghindari dosa itu lebih baik? Jadi kadang-kadang husnudzon kita kepada Allah ini keliru. Kan semua dosa diampuni, wis engkau mari dosa aku taubat. Itu husnudzon yang keliru. Bagaimana caranya kita jangan sampai berbuat dosa? Memang Allah Maha Pengampun, tapi kalau terus-terusan berdosa terus, ya Allah akan murka sama kita. Jangan dipermainkan itu. Itu adalah salah satu
bentuk bisikan setan. Lakukan maksiat itu, toh nanti kamu bisa bertobat, kan Allah itu Ghafurur Rahim. Itu bisikan setan. Itu. Kemudian yang berikutnya 5 ya, memikirkan besarnya pahala, yakni janji yang Allah berikan bagi orang-orang yang berhasil menahan hawa nafsunya untuk meninggalkan larangan-larangannya. Itu pahalanya luar biasa, dihitung 1 kebaikan oleh Allah. Jadi usaha kita untuk menahan hawa nafsu kita itu berpahala. Bayangkan itu, gitu loh. Kemudian selanjutnya merenungi tabiat dunia yang mudah hilang dan segera akan berakhir. Jadi kalau orang mau bermaksiat, ingat bahwa dunia ini hanya sebentar. Moro-moro aku mari maksiat kemudian diambil nyawaku. Burung, ya. Seandainya kita tahu waktu kita meninggal, kan kita maunya berbuat baik sepanjang hari. Kalau tahu, sedangkan kita kan nggak tahu. Karena itu kalau memikirkan bahwa dunia ini hanya sebentar, maka kita akan mundur, nggak berani melakukan maksiat. Karena di surah Al-Zalzalah ayat 7-8, "Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarrah, sak beras itu, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Itu yang kita ingat-ingat. Kemudian ada 2 faktor lagi yang berhubungan dengan keimanan. Menyadari kekejian dosa, kehinaan, dan kenistaannya. Jadi kalau orang pelaku dosa, pelaku maksiat, itu akan hina. Bukan hanya di akhirat, di dunia ini dia akan hina. Di hadapan manusia akan hina. Karena di surah As-Sams ayat 7-10, Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah ilhamkan pada jiwa itu jalan fasik dan jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotori jiwanya. Jadi setiap kita melakukan maksiat, maka jiwa kita kotor, hati kita kotor. Kalau terus-terusan melakukan maksiat, maka menghitam. Dan wis ndablek sudah. Dia tidak merasa bersalah kalau dia itu berbuat dosa. Kemudian yang terakhir,